Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Wahid di channel Tuan Watson. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi nikmat sehat, iman, dan rezeki yang lancar. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang persamaan eksponen. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bentuk-bentuk eksponen yang mana jumlah dari bentuk eksponen sendiri ada 7 bentuk. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas bentuk yang pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat P, dan bentuk yang kedua, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas bentuk yang ketiga dan keempat dari persamaan eksponensial. Jadi, silakan siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, cari spot yang nyaman agar materi yang Pak berikan bisa dicerna dengan baik. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan. Ya, bisa dilihat di sini. Untuk bentuk ketiga di sini, bentuk umumnya itu adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, ini adalah bentuk yang ketiga. Berbeda dengan bentuk yang pertama dan yang kedua, untuk yang bentuk ketiga ini, basisnya itu boleh berbeda, tetapi bilangan pangkatnya itu harus sama. Nah, jika kalian menemukan bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Dengan syarat nilai A dan B harus lebih dari 0, dan A dan B tidak boleh sama dengan 1. Ya. Kalau bentuk pertama dan kedua itu, basisnya harus sama. Tetapi untuk bentuk yang ketiga, basis boleh berbeda. Tetapi bilangan berpangkatnya itu harus sama. Biar kalian semakin paham, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Ya. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai X pada persamaan berikut. 3 pangkat 2X kurangi 8 sama dengan 5 pangkat 2X kurangi 8. Nah, di sini kalian bisa lihat basis dari dua buah bilangan ini berbeda. Yang ini basis 3 dan yang ini basis 5. Tetapi bilangan berpangkatnya itu sama, yaitu 2x kurangi 8. Maka bentuk seperti ini kita bisa selesaikannya dengan cara fx sama dengan 0. Untuk persamaan ini nilai fx-nya adalah 2x kurangi 8. Berarti nanti 2x kurangi 8 sama dengan 0. 2x sama dengan 8, maka nilai x sama dengan 8 per 2. Atau nilai x sama dengan 4. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba contoh soal yang kedua. Nah, tentukan nilai X1 dan X2 pada persamaan 3 pangkat X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 7 pangkat X kuadrat kurangi X kurangi 2. Nah, di sini juga basisnya itu berbeda. Yang satu basis 3 dan yang satu basis 7. Tetapi lihat di sini bilangan berpangkatnya itu sama, yaitu X kuadrat kurangi X kurangi 2. Maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangi X kurangi 2. Lalu, kira-kira nilai X yang memenuhi persamaan ini berapa? Nah, caranya gimana? Cari dua buah bilangan. Kalau yang dijumlahkan itu hasilnya negatif 1, kalau dikalikan hasilnya negatif 2. Berapa? Ya, negatif 2 dengan 1. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1, kalau dikalikan hasilnya negatif 2. Maka hasil pemfaktorannya adalah X-2 dikali X plus 1. Maka nilai X sama dengan 2 atau nilai X sama dengan negatif 1. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk bentuk ketiga itu basis boleh berbeda tetapi bilangan berpangkatnya harus sama. Itu untuk bentuk ketiga. Nanti penyelesaiannya itu adalah Fx sama dengan 0. Lalu syaratnya itu nilai A dan B harus lebih dari 0 dan nilai A dan B tidak boleh sama dengan 1. Cukup mudah kan untuk bentuk yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang keempat. Untuk bentuk yang keempat,
persamaannya itu adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Ya. Kalau tadi bentuk ketiga itu basis berbeda tetapi pangkat sama. Nah, untuk bentuk yang keempat, basis dan bilangan berpangkatnya itu berbeda. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalau ada bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kalian cari tahu dulu fx sama dengan 0, nanti kalian dapat nilai x-nya, lalu setelah itu gx sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini untuk cara yang pertama. Atau kalian juga bisa menggunakan aturan logaritma untuk cara keduanya. Ya. Jadi untuk bentuk keempat ini ada dua cara penyelesaian. Penyelesaian pertama yaitu fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Penyelesaian kedua, kalian menggunakan aturan logaritma. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal biar kalian semakin paham. Ya, contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai x pada persamaan 6 pangkat x tambah 1 sama dengan 7 pangkat x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, kita bisa lihat di sini basis dari kedua bilangan ini berbeda dan pangkatnya juga berbeda. Yang pertama itu bilangan berpangkatnya x ditambah 1 dan yang kedua adalah bilangan berpangkatnya yaitu x kuadrat tambah 3x tambah 2. Kalau ada bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan fx-nya itu akan sama dengan x ditambah 1. Lalu gx-nya itu adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, berarti untuk fx sama dengan 0, berarti x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti nilai x sama dengan negatif 1. Kita dapat nih nilai x-nya. Lalu kita cek untuk gx sama dengan 0. Berarti x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan. Cari dua buah bilangan. Kalau yang dijumlahkan itu hasilnya berapa? Hasilnya 3. Kalau dikalikan hasilnya 2. Berarti berapa? Iya, 2 sama 1. Berarti nanti hasil pemfaktorannya adalah x plus 2 dikali x plus 1 sama dengan 0. Berarti nilai x sama dengan negatif 2 atau nilai x sama dengan negatif 1. Sekarang kita cek apakah nilai x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan negatif 2 merupakan himpunan penyelesaiannya. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya itu kita tinggal substitusikan saja nilai x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan negatif 2 ke persamaan fx dan gx. Kalau ternyata kita substitusikan hasilnya 0, maka itulah himpunan penyelesaiannya. Tetapi kalau kita substitusikan dan hasilnya bukan 0, berarti itu bukan himpunan penyelesaiannya. Jadi ingat ya. Nah, sekarang kita cek. Untuk x sama dengan negatif 1 pada persamaan fx sama dengan x ditambah 1. Berarti nanti min 1 ditambah 1. Hasilnya 0. Ya, masih aman. Sekarang kita cek untuk gx. Gx itu adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Berarti kalau kita substitusikan x sama dengan negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat ditambah 3 dikali negatif 1 ditambah 2. Berarti akan sama dengan berapa? Iya, 1 ditambah 2 dikurangi 3. Berarti yang sama dengan 0. Oke, berarti x sama dengan negatif 1 itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita cek apakah nilai x sama dengan negatif 2 merupakan himpunan penyelesaiannya. Kita cek ke fx terlebih dahulu. Fx-nya itu berarti kan x ditambah 1. X-nya itu negatif 2 ditambah 1. Hasilnya negatif 1. Nah, hasilnya kan. Nah, di sini hasilnya itu bukan 0 ya, tapi negatif 1. Maka nilai x sama dengan negatif 2 itu bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Jadi cara ngeceknya ya. Kalau hasil akhirnya 0, berarti itu himpunan penyelesaiannya. Kalau hasilnya itu ternyata bukan 0, berarti itu bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi kesimpulannya, maka nilai yang memenuhi persamaan tersebut adalah x sama dengan negatif 1. Ya, karena tadi setelah kita substitusikan x sama dengan negatif 1 ke fx dan gx itu hasilnya 0.
Tapi ketika kita mensubstitusikan X sama dengan negatif 2 ke fx itu hasilnya bukan 0. Berarti itu bukan himpunan penyelesaiannya. Ya, seperti itu. Jadi untuk bentuk keempat, setelah kalian mendapatkan nilai X-nya, kalian harus cek. Cara ngeceknya yaitu kalian substitusikan nilai X-nya ke persamaan fx dan gx. Seperti itu. Itu untuk bentuk keempat. Nah, sekarang kita masuk contoh soal yang kedua. Tentukan nilai X pada persamaan berikut. 2 pangkat 2X kurangi 1 sama dengan 3 pangkat X ditambah 2. Kita misalkan fx-nya itu adalah 2X kurangi 1. Dan gx-nya itu adalah X ditambah 2. Nah, kalau ada bentuk seperti ini berarti kan penyelesaiannya fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek dulu fx sama dengan 0. Berarti 2X kurangi 1 sama dengan 0. Sehingga didapatkan X sama dengan setengah. Lalu untuk X sama dengan 0 berarti X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita telah dapatkan dua nilai X, yaitu X sama dengan setengah dan X sama dengan min 2. Sekarang kita cek yang mana yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Cara ngeceknya gimana? Kita tinggal substitusikan saja nilai X sama dengan setengah dan X sama dengan negatif 2 ke persamaan fx dan gx. Kalau hasilnya 0, berarti itu himpunan penyelesaiannya. Tapi kalau bukan 0, kita harus menggunakan cara lain, yaitu dengan cara aturan logaritma untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Kita coba untuk X sama dengan setengah terlebih dahulu. Ketika X sama dengan setengah, kita substitusikan ke fx, yaitu berarti kan 2 dikali setengah dikurangi 1. 2 dikali setengah itu kan 1, 1 kurang 1, 0. Nah, sekarang kita ke gx. Gx itu berarti kan X ditambah 2, berarti setengah ditambah 2. Berarti kan hasilnya 2 setengah, ya kan? Hasilnya kan di sini 2 setengah. Nah, 2 setengah kan bukan 0 ya. Berarti nilai X sama dengan setengah bukan himpunan penyelesaiannya. Lalu, kita cek untuk X sama dengan min 2. Kita coba substitusikan ke fx. Berarti 2 dikali min 2 dikurangi 1. 2 kali min 2 min 4, min 4 dikurangi 1, min 5. Nah, ternyata nilainya bukan 0, berarti salah juga. Nah, kalau seperti ini gimana? Nah, kalau ada kasus seperti ini, setelah kita substitusikan ke fx dan gx ternyata hasilnya bukan 0, berarti kita harus pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara aturan logaritma. Nah, seperti itu. Ya, sekarang kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, tadi kan kita sudah mencoba menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Ternyata, untuk menggunakan cara pertama itu kita tidak mendapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, maka kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan aturan logaritma. Nah, kalau kita menggunakan aturan logaritma, berarti kita harus tahu dulu sifat-sifat logaritma itu apa saja. Nah, di sini Bapak akan memberitahu beberapa sifat dari logaritma. Yang pertama yaitu A pangkat N log B pangkat M itu akan sama dengan M per N dikali A log B. Kemudian A log B ditambah A log C itu akan sama dengan A log B dikali C. Nah, kalau penjumlahan itu berarti kan dikali. Kalau pengurangan berarti nanti dibagi untuk sifat logaritma. Kemudian A log B itu kita bisa rubahnya menjadi C log B per C log A. Ya. Kemudian A log 1 itu akan sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan persamaan ini menggunakan aturan logaritma. Ini kan bentuknya 2 pangkat 2X kurangi 1 sama dengan 3 pangkat X ditambah 2. Berarti kita rubah menjadi bentuk logaritma yaitu log 2 pangkat 2X kurangi 1 sama dengan log 3 pangkat X ditambah 2. Lalu gimana setelah itu? Lalu kita gunakan sifat yang pertama ya, yang ini. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N, A log B. Nah, berarti kan ini kita bisa rubah menjadi 2
X min 1 log 2 akan sama dengan X plus 2 log 3. Nah, lalu kita uraikan. 2X kali log 2 berarti 2X log 2. Dikurangi min 1 dikali log 2 berarti min log 2. Sama dengan X dikali log 3 berarti X log 3. 2 dikali log 3 berarti 2 log 3. Nah, lalu sekarang kita rubah. 2X log 2 kita bisa rubahnya menjadi apa? Kita lihat lagi pakai sifat yang pertama. Kita bisa rubahnya menjadi X log 2 pangkat 2 dikurangi log 2 sama dengan X log 3 ditambah. Nah, ini juga 2 log 3 kita bisa rubah menggunakan sifat yang pertama. Berarti nanti akan menghasilkan log 3 kuadrat. Ya, berarti nanti di sini. Nah, sekarang kita kelompokkan ya. X log 4 dikurangi X log 3 sama dengan log 9 ditambah log 2. Nah, lalu kalau pengurangan jadinya apa? Jadinya pembagian. Berarti ini X log 4 bagi 3. Sama dengan kalau penjumlahan jadinya apa? Perkalian. Berarti sini log 9 dikali 2 berapa? 9 kali 2 berarti 18. Nah, sekarang kan kita ingin mencari nilai X-nya ya. Berarti nilai X itu akan sama dengan apa? Log 18 dibagi dengan log 4/3. Nah, berarti gimana? Nah, berarti sekarang kita gunakan sifat yang keberapa ini? Yang keempat. Kalau A log B itu kita bisa rubahnya menjadi C log B per C log A. Berarti ini kita bisa rubah menjadi 4/3 log 18. Nah, berarti nilai X sama dengan 4/3 log 18. Nah, ini adalah jawabannya. 4/3 log 18 untuk nilai X-nya. Seperti itu. Ya, sekarang kita coba latihan persamaan eksponensial bentuk 3 dan 4. Ya. Nomor 1 yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 5. Ya, 5 di sini berarti 5 pangkat 1 ya. Nah, kira-kira persamaan seperti ini kita bisa menyelesaikannya dengan bentuk yang mana? Iya, kita bisa menyelesaikannya dengan bentuk yang keempat. Yang mana penyelesaiannya itu cara pertama yaitu kita bisa gunakan fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Jika cara pertama tidak mendapatkan hasil, kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan aturan logaritma. Nah, karena di sini 5 pangkat 1, ya kan? 1 ini kan berarti tidak mungkin sama dengan 0 ya. Berarti otomatis cara pertama ini kita tidak bisa gunakan. Berarti kita nanti langsung gunakan cara yang kedua, menggunakan aturan logaritma. Seperti itu. Ya, sehingga didapatkan log 3 pangkat X ditambah 1 sama dengan log 5. Nah, sekarang kita bisa rubah bentuknya menggunakan sifat A pangkat M log B pangkat N. Itu nanti kita bisa rubahnya menjadi N per M. A log B. Berarti sini X ditambah 1 dikali log 3 sama dengan log 5. Lalu kita uraikan X kali log 3 berarti X log 3. 1 kali log 3 berarti log 3. Sama dengan log 5. Lalu kita kelompokkan. X log 3 sama dengan log 5 dikurangi log 3. Nah, berarti nanti nilai X akan sama dengan log 5 min log 3 per log 3. Bentuk ini kita bisa rubah bentuk menjadi log 5
per log 3 dikurangi log 3 per log 3. Setelah itu gimana? Setelah itu berarti X sama dengan log 5 per log 3. Nah, ini kan log 3 dibagi log 3, berarti kan sama dengan 1 ya, dikurangi 1. Lalu kita bisa merubah bentuk log 5 per log 3 ini dengan menggunakan sifat A log B itu akan sama dengan C log B per C log A. Ya kan? Berarti nilai X itu akan sama dengan berapa? 3 log 5 dikurangi 1. Nah, ini adalah jawabannya untuk latihan soal nomor 1. Nah, sekarang latihan soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat X kuadrat kurangi X kurangi 2 sama dengan 7 pangkat X kuadrat kurangi X kurangi 2. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, kira-kira kita menggunakan solusi yang mana? Bentuk ketiga atau bentuk keempat? Iya, kita bisa menggunakan solusi dari bentuk ketiga. Kenapa? Karena di sini basisnya itu berbeda, ya kan? Tapi pangkatnya itu sama. Berarti nanti penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Berarti di sini kan fx-nya itu x kuadrat kurangi x kurangi 2. Berarti x kuadrat dikurangi x kurangi 2 sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan. Kira-kira berapa? Cari dua buah bilangan. Kalau yang dijumlahkan itu hasilnya negatif 1. Kalau dikalikan hasilnya negatif 2. Iya, berarti min 2 dan 1. Berarti di sini hasil pemfaktorannya yaitu x min 2 dikali x plus 1. Sehingga didapatkan nilai x sama dengan 2 atau nilai x sama dengan min 1. Maka kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya yaitu 2, min 1. Seperti ini. Jadi silakan kalian putar ulang kembali video ini. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan ke Bapak. Jika video ini dirasa bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.